Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Meta Heuristic Optimization yang beranggotakan Faisal Muhammad Nasution, Haikal Relitu Bagus, Muhammad Rafli Dwi Sanjani, dan Muhammad Arif Rahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Meta Heuristic. Meta Heuristic merupakan gabungan dari kata meta dan heuristic. Heuristik itu artinya mencari jawaban dengan cara trial and error, sementara meta berarti melampaui atau tingkat yang lebih dari. Jadi meta heuristik tidak hanya mencari jawaban dengan coba-coba saja, melainkan dengan bantuan atau arahan dari faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain itulah yang membuat banyaknya variasi dari meta heuristik ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimization atau optimalisasi. Optimalisasi merupakan usaha menemukan hasil maksimal atau minimal, tergantung dari kasus yang ingin dioptimalkan. Besar atau kecilnya hasil optimasi berdasarkan hitungan sebuah fungsi yang dikenal dengan nama fungsi objektif. Terkadang untuk bisnis RSGIS lebih disukai fungsi kriteria function. Secara algoritmik, fungsi objektif dikenal dengan istilah fitness function. Selain itu, ada batasan-batasan atau biasa disebut constraint tertentu dalam mencapai harga optimal dari objektif tersebut. Di sini ada contoh-contoh meta heuristic optimization. Yang pertama itu ada algoritma genetika. Algoritma genetika ini diperkenalkan oleh John Holland pada tahun 60-an. Metode ini meniru sifat alami evolusi, di mana yang adaptif adalah yang optimal. Setelah fungsi objektif ditentukan, maka serentan algoritma bekerja mencari nilai optimal fungsi tersebut. Keunikan metode ini adalah mengkombinasikan antara nilai sementara yang diperoleh dengan kawin silang atau crossover dan mutasinya. Yang kedua itu ada N-colony optimization, yaitu metode untuk meniru prinsip semut dalam usaha mencari makanan. Semut-semut menggunakan senyawa kimia yang bernama feromon ketika berjalan. Jalur ini yang banyak dilalui semut akan memiliki konsentrasi feromon yang lebih banyak. Jika ada jalur memiliki konsentrasi feromon lebih banyak, maka jalur lain ini akan dikatakan favorit dan umpan balik positif berlaku di sini. Dan lama-kelamaan berlaku kondisi self-organized. Selanjutnya masih banyak lagi dari contoh meta heuristic optimization. Selanjutnya adalah N-colony optimization yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang Haikal. Nah, selanjutnya yaitu N-colony optimization. N-colony optimization itu diperkenalkan oleh Moisson dan Manderik dan secara meluas dikembangkan oleh Marco Dorigo. Merupakan teknik probabilistik untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan menemukan jalur terbaik melalui grafik. Algoritma ini terinspirasi oleh perilaku semut dalam menemukan jalur dari koloninya menuju makanan. Nah, selanjutnya itu contoh pengaplikasian metode heuristic N-colony optimization. Pencarian jalur terpendek menggunakan N-colony optimization. Nah, secara umum, pencarian jalur terpendek dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional cenderung lebih mudah dipahami daripada metode heuristik. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh, metode heuristik lebih variatif dan waktu perhitungan yang diperlukan lebih singkat. Pada metode heuristik terdapat beberapa algoritma, salah satunya yaitu algoritma semut. Selanjutnya itu langkah-langkah metode N-colony optimization untuk mencari jalur terpendek. Langkah pertama yaitu yang A, inisialisasi harga parameter-parameter algoritma. Parameter-parameter yang diinisiasikan adalah intensitas jejak semut, yang kedua yaitu banyak kota, yang ketiga penentuan kota berangkat dan kota tujuan, yang keempat tetapan siklus semut, yang kelima tetapan pengendali intensitas jejak semut, yang keenam tetapan pengendali visibilitas, yang ketujuh visibilitas antar kota, yang kedelapan jumlah semut,
Yang ke-9 tetapan penguapan jejak semut. Yang ke-10 jumlah siklus maksimum. Nah, yang kedua itu ada inisialisasi kota pertama setiap semut. Setelah inisialisasi selesai, kemudian semut ditempatkan pada kota pertama yang telah ditentukan. Nah, langkah kedua itu ada pengisian kota pertama ke dalam tabulis. Hasil inisiasi kota pertama semut pada langkah 1 harus diisikan sebagai elemen pertama tabulis. Hasil dari langkah ini adalah terisinya elemen pertama tabulis setiap semut dengan indeks kota pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Oke, selanjutnya adalah langkah yang keempat. Jadi langkah yang pertama di keempat itu adalah perhitungan panjang jalur setiap semut, di mana perhitungan panjang jalur tertutup atau length closed tour atau LK. Jadi yang dicari itu ntar LK. Jadi setiap semut itu dilakukan setelah satu siklus diselesaikan oleh semua semut. Jadi perhitungan dilakukan berdasarkan tabuka masing-masing dengan persamaan seperti berikut. Situ dituliskan persamaan LK. Dan dengan yang persamaan DIJ itu adalah jarak antara kota I ke kota J yang dihitung berdasarkan persamaan yang itu ada di DIJ juga. Oke, yang kedua dicari itu adalah pencarian rute terpendek, di mana setelah LK didapat, setiap semut dihitung akan diperoleh harga minimal panjang jalur tertutup setiap siklus atau L min NC, dan harga minimal panjang jalur tertutup dengan secara keseluruhan adalah atau L min. Oke, yang selanjutnya itu perhitungan NC itu perhitungan harga intensitas sejak kaki semut antar kota, di mana koloni semut akan meninggalkan jejak kaki pada lintasan antar kota yang dilaluinya. Adanya penguapan dan perbedaan jumlah semut yang lewat menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota. Jadi persamaan perubahannya itu bisa dilihat seperti gambar yang C pada bagian bawahnya. Dengan yang rumus yang sebelah kanan itu merupakan perubahan harga intensitas sejak kaki semut antara kota setiap semut yang dihitung berdasarkan persamaan yang bisa dilihat. Kemudian selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu perhitungan. Yang pertama dilakukan adalah perhitungan harga intensitas sejak kaki semut antar kota untuk siklus selanjutnya. Jadi harga intensitas jejak kaki semut antar kota untuk siklus selanjutnya itu dihitung dengan persamaan seperti pada slide. Dan kedua itu adalah atur ulang harga perubahan intensitas sejak kaki semut antar kota. Jadi untuk siklus selanjutnya, perubahan harga intensitas sejak semut antar kota itu perlu diatur kembali agar memiliki nilai sama dengan 0. Dan langkah keenam adalah pengkosongan tabulis dan ulangi langkah kedua jika diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Lalu selanjutnya ada contoh kasus pengaplikasian metode heuristik yang menggunakan metode koloni semut. Berikut merupakan graf dengan node ABCDE dan garis-garis yang mewakili jalur dari suatu kota ke kota lainnya, di mana tujuannya adalah mencari rute terpendek dari kota A ke kota E. Di tabel 1, seperti yang bisa kita lihat, terdapat data berupa jarak dari setiap jalur. Lalu parameter-parameter yang digunakan adalah alfa, yaitu 1, betanya 1, rho-nya 0,5, lalu torsi IJ di awal itu 0,01, maksimum siklus atau NC max-nya 2, tetapan siklus semut 1, dan banyak semutnya 4. Nah, dari jarak kota yang telah diketahui dapat dihitung visibilitas antar kota atau INIJ, dan rumusnya itu 1 per DIJ atau jarak. Nah, pada siklus pertama kita dapatkan 4 semut atau kombinasi dari setiap rute yang bisa diambil beserta panjang setiap rutenya. Nah, di siklus kedua terdapat 2 kombinasi rute dengan semut keempat, yaitu rute ADE sebagai rute optimal karena memiliki jarak terpendek yaitu sebesar 7 panjang lintasan. Nah, dari 2 siklus di samping, bisa kita ketahui lintasan terpendek diperoleh oleh semut keempat dengan jalur ADE dengan panjang lintasannya 7. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi pada pencarian jalur terpendek itu menghasilkan suatu hasil atau keluaran yang akurat dan tepat.
untuk pilihan perjalanan seorang dengan mempertimbangkan beberapa parameter yang lain. Yang kedua, secara konsep algoritma, metode konvensional lebih mudah untuk dipahami, namun hasil yang diperoleh dari metode heuristik lebih variatif. Yang ketiga, algoritma semut tepat untuk digunakan dalam permasalahan optimasi. Yang terakhir, untuk kasus penentuan jalur terpendek antara kota A dan E dari dua siklus yang dilewati, terbukti bahwa jalur terpendeknya hanya melewati satu kota, yaitu kota D, dan panjang rute 7. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.